Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlun Hurmanina. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NPM A1G022011 akan mempresentasikan bab 5. Mana bab 5 ini merupakan konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Nah, apa itu manajemen mutu sekolah menengah? Yang A, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Nah, mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana yang dikutip oleh Mulyasa tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Nah, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah seperti SMP, SMA, SMK atau MA yang jadi secara singkatnya itu manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah SMP, SMA, SMK atau madrasah guna tercapainya tujuan pendidikan. Nah, yang B, sasaran mutu pendidikan. Yang pertama ada input. Input adalah dalam pendidikan segala sesuatu yang diwajibkan ada dan sudah tersedia karena hal tersebut sangat diperlukan untuk berjalannya suatu proses. Yang kedua, proses dalam pendidikan. Proses adalah suatu tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, output. Nah, output adalah hasil dari proses yang telah disiapkan atau yang telah dilakukan tadi. Yang C, karakteristik menjadikan sekolah bermutu. 1. Hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal antara lain. Yang pertama ada memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga ada memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Nah, yang kelima itu memahami kurikulum dan pengembangannya. Nah, yang keenam memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah memiliki visi dan misi. Yang kedua, sasaran hasil mutu pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yang menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif, cakap, berkomunikasi atau bersosialisasi, menguasai ilmu pengetahuan, terampil bekerja, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Yang ketiga, dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik, dan yang keenam adalah mengesankan atau favorit. Nah, yang keempat adalah fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah ini terfokus pada pembaharuan SMM berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad ke-21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga ada implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ilmu teknologi. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.